Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lady Grace Jane Girot SS MSI. Saya adalah dosen program studi ilmu administrasi negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Perkenankan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Pada video ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah kepemimpinan yang saya ampu, dan yang kedua adalah rekaman micro teaching video pembelajaran. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu outline pemaparan mata kuliah kepemimpinan. Saya akan menjelaskan berdasarkan delivery, interaction, dan assessments. Untuk yang pertama, dari sisi delivery, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, dan yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan yang ketiga tentang sistem pembelajaran, dan yang keempat materi pembelajaran. Dari sisi interaction-nya akan ada penjelasan tentang metode pembelajaran, dan yang keenam tentang assessments atau penilaian akan dijelaskan di poin yang keenam, yaitu sistem penilaian. Dan di bagian yang kedua adalah video rekaman pembelajaran micro teaching yang akan dijelaskan pada bagian yang kedua. Baiklah, untuk deskripsi mata kuliah kepemimpinan membahas bagaimana kepemimpinan mengefektifkan organisasi. Selanjutnya, efektivitas pencapaian tujuan organisasi itu sangat tergantung pada kualitas bantuan atau kerjasama yang diciptakan dan dikembangkan pemimpin, baik yang dilakukan dengan cara perseorangan maupun kelompok di dalam atau di luar organisasi. Untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan organisasi tersebut, diperlukan teori-teori kepemimpinan dan gaya kepemimpinan masing-masing. Di samping itu, keberhasilan pemimpin mengefektifkan organisasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kolaborasi penyelenggaraan program-program untuk meningkatkan kemampuan kerja anggota organisasi. Selanjutnya, pemimpin juga perlu memahami budaya organisasi, digital leadership, manajemen konflik dan resiko, etika kepemimpinan, dan efektivitas kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori kepemimpinan. Yang kedua, di sini untuk mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber kekuasaan di dalam organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan menggunakan konsep kepemimpinan. Kita lanjut pada sistem pembelajaran. Di sini mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 2 dosen, dan dosen yang kedua adalah saya sendiri. Kemudian jumlah pertemuan pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka, baik secara daring maupun secara luring. Kemudian beban waktu pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah sebanyak 3 SKS. Dan ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16. Selanjutnya, untuk materi kuliah dalam mata kuliah kepemimpinan ini akan membahas tentang hakikat kepemimpinan di dalam organisasi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang peran dan fungsi kepemimpinan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pendekatan kepemimpinan, kemudian sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi, tipe dan gaya kepemimpinan,
kemudian kepemimpinan dan kolaborasi, kepemimpinan dan budaya organisasi, selanjutnya digital leadership, manajemen konflik dan risiko, etika kepemimpinan, dan juga efektivitas kepemimpinan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dua tipe. Yang pertama adalah melalui sinkron atau kuliah tatap muka virtual via Zoom atau tatap muka secara langsung. Dan yang kedua secara asinkron melalui materi-materi pembelajaran, PowerPoint, YouTube, dan juga melalui WhatsApp group mata kuliah kepemimpinan. Nah, outline pada perkuliahan mata kuliah kepemimpinan di sini untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang hakikat kepemimpinan dalam organisasi. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang peran dan fungsi kepemimpinan. Metode pembelajarannya bisa secara daring maupun secara luring. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang pendekatan kepemimpinan pada pertemuan yang ketiga. Kemudian pada pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Selanjutnya untuk pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang keenam, pada pertemuan keenam kita akan membahas tipe dan gaya kepemimpinan yang pertama. Kemudian yang ketujuh kita akan membahas tentang tipe dan gaya kepemimpinan yang kedua. Nah, pada pertemuan ke-8 ini kita memasuki ujian tengah semester yang sekiranya akan membahas tentang pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7. Kemudian pada pertemuan yang ke-9 kita akan masuk ke materi kepemimpinan dan kolaborasi atau jaringan. Kemudian pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang kepemimpinan dan kolaborasi dari sisi tindakannya. Kemudian pertemuan yang ke-11 kita akan membahas tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tentang digital leadership, teknologi dan komunikasi. Pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang manajemen konflik dan risiko. Kemudian pertemuan yang ke-14 kita akan membahas tentang etika kepemimpinan, dan minggu yang ke-15 kita akan membahas tentang efektivitas kepemimpinan. Di akhir tatap muka yang ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester, di mana akan membahas tentang keseluruhan dari perkuliahan. Kemudian kita masuk ke kriteria penilaian. Pada mata kuliah ini, kehadiran dari setiap pertemuan diambil 20% sistem penilaiannya, kemudian dari tugas ada 20%, dari keaktifan 10%, kemudian ujian tengah semester sebesar 20%, dan yang paling besar di sini bobotnya ada di ujian akhir semester. Baik, demikian untuk pemaparan tentang deskripsi singkat mata kuliah kepemimpinan, dan selanjutnya kita akan masuk ke rekaman proses video pengajaran micro teaching untuk pertemuan digital leadership. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan kita yang ke-12 di materi digital leadership, teknologi, dan komunikasi. Namun seperti biasa sebelum kita memulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kalian semua masih semangat ya untuk kuliah kita di pagi hari ini. Nah, kita akan langsung aja nih masuk di kuliah kita di digital leadership. Pada saat ini kita akan membahas 4 poin penting tentang digital leadership atau kepemimpinan digital. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan digital atau
digital leadership. Nah, yang kedua adalah pentingnya digital leadership. Kemudian di bagian yang ketiga kita akan membahas perbedaannya dengan kepemimpinan yang konvensional. Kemudian yang keempat di sini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi digital leader. Semoga semuanya masih semangat ya untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Nah, seperti yang ada di slide, pemerintah telah menyatakan secara eksplisit dorongan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan industri digital terbesar, dengan visinya sebagai the digital energy of Asia. Nah, yang kita ketahui bersama, di mana negara kita tidak hanya Indonesia namun global, kita masuk ke revolusi industri 4.0. Untuk industri yang pertama di sini ada di mekanisasi. Nah, yang kedua di sini untuk industri 2.0 di sini adalah masifikasi, di mana di sini ada produksi massa. Kemudian banyak sekali energi elektrikal yang dilakukan secara massal. Kemudian di sini untuk industri yang ketiga adalah otomasi. Semuanya menjadi terkomputerisasi berdasarkan elektronik. Nah, kemudian di sini yang keempat yang kita ketahui kita sedang memasuki bersama yaitu digitalisasi, di mana semua sistem digerakkan oleh komputer melalui Internet of Things dan network dan jaringan dan big data. Nah, kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan digitalisasi. Nah, di sini transformasi digital, bagaimana Indonesia menuju ke transformasi digital. Karena saat ini transformasi digital terjadi di berbagai bidang kehidupan kita. Tidak hanya di sektor keuangan pastinya. Saat ini pelan-pelan ada begitu banyak dompet digital. Siapa di sini yang pakai dompet digital? Nah, saya yakin kalian Gen Z pasti semuanya udah ada tersimpan di smartphone kalian. Sekarang ada di cashless society, di mana kita udah nggak perlu lagi repot-repot pegang uang cash. Nah, dengan dompet digital memudahkan kita untuk berbelanja di mana-mana. Itu di sektor keuangan, belum lagi di sektor pendidikan. Nah, sekarang kita mengenal ada learning management system. Nah, selain dari pendidikan, ada juga dari e-commerce, perekonomian, begitu mewabahnya banyak sekali e-commerce yang muncul. Salah satunya yang berasal dari. Nah, kemudian untuk memasuki transformasi digital, nah diperlukan digital skill, keahlian digital, atau yang kita sebut siap digital. Apa-apa skill-skill apa aja sih yang harus kita miliki untuk memasuki di era transformasi digital. Nah, di sini yang pertama adalah komunikasi dan kolaborasi. Communication and collaboration. Kemudian yang kedua di sini adalah find and use, yaitu kemampuan menemukan sesuatu dan menggunakannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kembali lagi sekarang begitu banyak sumber-sumber yang bisa kita temukan untuk mencari sesuatu dan menggunakannya untuk mencapai tujuan kita. Kemudian di sini ada teach and learn, kemampuan untuk mengajar dan belajar. Dan yang terakhir di sini yang paling penting adalah digital leadership, yaitu kemampuan kepemimpinan digital. Apa sih sebenarnya kemampuan kepemimpinan digital? Nah, di sini kita akan bahas bersama. Nah, digital leadership ini adalah komponen digital skill terpenting sebagai penunjang transformasi digital. Nah, pemimpin di sini mengambil keputusan untuk organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Jadi di sini pemimpin memegang peranan yang paling penting untuk kemajuan. Nah, mengapa kita perlu digital leadership?
Nah, pastinya yang pertama di sini adalah dengan kita memahami tentang digital leadership, pastinya yang pertama adalah dapat meningkatkan kepuasan pegawai yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah mampu meningkatkan income perusahaan. Mengapa? Karena dengan kemampuan digital kita mampu menggunakan semua sumber yang ada baik di internet atau dimanapun untuk kita gunakan untuk meningkatkan income perusahaan. Kemudian di sini turnover pegawai yang rendah, karena ketika pegawai merasakan kepuasan, mampu menyelesaikan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya, pastinya akan berakibat bahwa pegawai itu udah puas dengan pekerjaan yang dimiliki. Jadi dia stay dan stabil. Kemudian yang terakhir di sini adalah pengambilan keputusan berdasarkan data dan real time. Saat ini jika kita ingin mencari data, kita bisa langsung cari di internet, itu real time. Bahkan penelitian-penelitian pun media-media melakukan penelitian real time dan kita bisa dengan mudah memanfaatkannya. Selanjutnya di sini prinsip kepemimpinan digital. Nah, pada dasarnya di sini prinsip kepemimpinan digital sama dengan kepemimpinan tradisional atau konvensional. Hanya ditambah dengan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi. Dan memang untuk saat ini di era digital sekarang penting sekali bagi kita untuk memahami, setidaknya mampu untuk menguasai pemanfaatan teknologi dan informasi. Nah, kemudian yang kedua, pada dasarnya semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi digital leader atau pemimpin digital. Nah, di mana seorang digital leader dituntut harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi atau organisasi yang dipimpinnya. Nah, yang diperlukan tidak hanya transformasi digital tentunya. Di sini ada juga transformasi kognitif, transformasi perilaku, dan juga transformasi emosi yang perlu dikuasai oleh teman-teman sekalian sesama calon digital leader. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk transformasi kognitif? Yang pertama di sini adalah membuat konsep tentang segala kemungkinan di dunia digital. Nah, kemudian kita harus mampu juga memberikan solusi untuk menangani kompleksnya pemikiran yang semakin meningkat. Dan yang ketiga di sini adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dan tepat. Selanjutnya, transformasi perilaku. Nah, di sini untuk transformasi perilaku, kita dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai tipe penguasa dan orang yang berpengaruh. Nah, jadi pada dasarnya siapapun pemimpinnya, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian yang kedua di sini, mampu berkolaborasi dengan tim yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Ketiga di sini, mampu memberikan motivasi dan energi untuk anggota tim menuju keberhasilan. Selanjutnya, kita masuk ke transformasi emosi. Nah, di sini transformasi emosi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bertoleransi terhadap lingkungan yang penuh resiko dan ketidakjelasan. Kemudian yang kedua adalah tenang dan siap dalam menghadapi perubahan yang selalu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kepercayaan diri untuk memimpin dan mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk di traditional leader dan digital leader. Seperti yang sudah dibahas pertama, apa sih sebenarnya perbedaan yang membedakan antara traditional leader dan juga digital leader? Nah, di sini untuk yang traditional leader, biasanya dipilih dan diidentifikasi berdasarkan pengalaman, senioritas, dan pengalaman kerjanya.
Nah, di sini digital leader-nya gimana? Kalau digital leader di sini dipilih dan identifikasi berdasarkan agility, perubahannya, kreativitasnya, dan kemampuan untuk menjembatani beberapa tim yang ada dalam organisasi. Nah, kemudian untuk traditional leader di sini memulai dari dalam dan perlahan menuju ke atas atau berjenjang seperti menaiki tangga. Nah, kalau digital leader di sini bisa menjadi pemimpin sejak dini dan mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka selama menjadi pemimpin. Nah, yang ketiga di sini untuk traditional leader, diharapkan tahu apa yang akan dia lakukan dan membawa penilaian serta pengalamannya dalam menghadapi tantangan organisasi atau perubahan. Jadi memang semua based on experience. Nah, sementara di sini digital leader diharapkan berinovasi, berkolaborasi, dan menggunakan metode client teams atau crowdsourcing ataupun hackathon untuk menemukan solusi yang benar-benar baru. Nah, jadi memang untuk digital leader di sini ada tuntutan sebagai pemimpin, kita harus terus berinovasi. Karena kalau hanya berdasarkan pengalaman dan kita tidak melakukan inovasi yang terbaik untuk perusahaan yang kita pimpin, untuk organisasi kita, dan kita tidak berkolaborasi bersama, nah itu kita akan stagnan, diam di tempat. Tapi ketika kita menggunakan asas-asas kreativitas, inovasi, dengan menggunakan sumber-sumber baru yang ada yang bisa kita manfaatkan, nah itu akan menciptakan solusi-solusi yang benar-benar baru dan juga dapat memajukan perusahaan yang kita naungi atau di sisi pemerintahan. Jadi di sini semua organisasi bisa menerapkan pemimpin digital ini. Kemudian di sini untuk yang keempat, dinilai dan dibentuk dari perilaku dan gaya kepemimpinan. Nah, sedangkan untuk digital leader di sini dinilai dan dibentuk oleh pola pikir dan kemampuan dalam pemecahan masalah, problem solving. Nah, jadi bukan hanya dari perilaku dan gaya kepemimpinan aja, di mana gaya kepemimpinan ada yang tahu nggak? Iya, gaya kepemimpinan ada transaksional, ada visioner, ada transformasional. Jadi ada banyak seperti yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelum UTS tentang tipe dan gaya-gaya kepemimpinan. Nah, tapi untuk menjadi seorang digital leader tidak cukup hanya gaya kepemimpinan saja, tapi kita harus berorientasi kepada problem solver, di mana setiap ada permasalahan kita mampu memberikan solusi yang terbaik untuk organisasi. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah memimpin organisasi dan fungsi. Dan untuk digital leader memimpin sebuah tim, proyek, dan hubungan antar tim. Jadi di sini jelas sekali perbedaan antara tradisional leader dan digital leader. Di mana saat ini untuk digital leader lebih ke teamwork. Nah, rasanya untuk menjadi seorang digital leader, teman-teman semua punya kapasitasnya, hanya harus dilatih lagi agar bisa menjadi seorang digital leader yang baik. Dan kita akan bahas apa yang harus dilakukan, what it takes to be a digital leader. Nah, di sini apa yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin digital. Yang pertama ini membangun workout loud. Tugas pekerjaan kita bangun secara terstruktur, mudah, dan apresiatif. Jadi kita udah highlight tugas-tugas yang harus kita selesaikan, make a to-do list, supaya setiap pekerjaan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, kemudian di sini buatlah profil diri, dan profilnya itu harus terus diperbarui. Sekarang apa-apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membuat profil? Di sini untuk sisi profesional kita bisa menggunakan LinkedIn. Nah, LinkedIn itu bisa jadi seperti CV kita.
Jadi saya sarankan buat teman-teman sekalian, yuk kita buat LinkedIn, linkedin.com. Nah, semua riwayat-riwayat pendidikan bisa dimasukkan di situ. Kalau misalkan pernah menjadi ketua BEM, masukkan di situ. Ketua himpunan, masukkan di situ. Pengalaman-pengalaman berorganisasi, baik di organisasi kemasyarakatan maupun di organisasi kepemimpinan, masukin di situ. Bisa juga about me dan juga web page. Selanjutnya, ikuti dan belajar dari orang lain. Nah, ikuti dan belajar dari orang lain bukan kita ngikutin dia kemanapun dia pergi, enggak. Tapi di sini ada YouTube, SlideShare, Twitter, TikTok. Kemudian, kita bangun jaringan kerja yang relevan. Gimana caranya kita mau bangun jaringan kerja? Branding diri kita. Nah, di sini bisa melalui sosial media. Di sini ada Instagram, ada Facebook, dan kembali lagi LinkedIn. Kemudian di sini mulailah membagikan keahlian Anda. Di sini keahlian Anda mungkin teman-teman di sini wah jago konten. Jangan salah ya, sekarang konten kreator bikin TikTok itu bisa menghasilkan uang jika Anda teman-teman bisa menggunakan tahu caranya dengan benar bagaimana cara untuk promosi, media promosi atau share itu di sosial media teman-teman. Nah, di sini yang bisa digunakan ada blog, bisa LinkedIn, Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, kemudian di sini belajarlah menguasai gaya atau alat masa depan. Di sini ada whiteboards, touch, dan scrum. Jadi teman-teman sekalian, banyak hal yang sekiranya bisa menjadi pedoman buat teman-teman menjadi pemimpin digital. Jadi adalah penting buat teman-teman sekalian mulai dari saat ini untuk bangun portofolio. Nah, kan ini udah semester 7 kan, nih bentar lagi udah mau lulus. Nah, gimana caranya supaya ketika selesai kuliah di Universitas Teknologi Sulawesi Utara, siap kerja, mampu bersaing dengan universitas-universitas lain, terutama universitas negeri. Nah, kita universitas swasta jangan mau kalah karena apa? Bukan karena universitasnya, tapi karena diri kitanya, kemampuan diri kitanya. Ketika kita bisa membangun portofolio yang baik, di dalam suatu media sosial, media kita misalnya, kita akan bisa menarik perhatian dari calon rekruter kita. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Nah, di sini highlight yang terakhir, siapapun bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi, ayo mulai jadi pemimpin digital untuk diri kita masing-masing, dan juga harapannya ke depan kita bisa jadi pemimpin digital tidak hanya di diri sendiri, di lingkungan kita, di komunitas kita, dan harapannya bisa di Indonesia maupun di global. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin memang hanya mau mengingatkan untuk tugas kalian presentasi, siap-siap yang sudah dibagi kelompoknya, bersiap. Kita akan mulai presentasi minggu depan ya, untuk materi-materi yang sudah ditunjuk. Dan kalau ada pertanyaan, mempersilahkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa untuk minggu depan di perkuliahan kita yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tugasnya, untuk presentasinya, siapkan bahan materi masing-masing. Dan kalau ada pertanyaan atau apapun yang masih mengganjal, bisa di chat aja. Mau email boleh, mau di WhatsApp boleh, atau di grup juga. Kalau misalkan ada sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang bisa berhubungan dengan teman-teman lain, bisa juga langsung ditanyakan di grup. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan.